warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, agar kita diberi kelancaran dan kemudahan, baiklah kita akan mengawalinya dengan berdoa. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Peserta didik mampu mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kemampuan senyawa elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Baiklah anak-anak, untuk menambah pengetahuan kita mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Perhatikan alat uji elektrolit berikut. Gejala kelistrikan pada simulasi yang pertama, lampu pijar menyala terang dan muncul gelembung-gelembung gas di sekitar elektrode. Simulasi yang kedua, lampu pijar redup dan muncul gelembung-gelembung gas di sekitar elektrode. Gejala kelistrikan pada alat uji yang ketiga, lampu pijar tidak menyala, tetapi ada gelembung gas di sekitar elektrode. Berikutnya, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik tidak akan memberikan gejala kelistrikan seperti lampu pijar tidak menyala dan tidak munculnya gelembung gas pada alat uji elektrode. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Perhatikan simulasi berikut. Adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat, disebut juga elektrolit kuat. Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna yang ditandai dengan satu arah panah ke kanan pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion yang dapat menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contoh, molekul NaCl akan terionisasi menjadi Na+ plus Cl-. Simulasi berikut ini, jika muncul gelembung gas dengan nyala lampu pijar yang redup atau hanya muncul gelembung gas saja, berarti daya hantar listrik larutan tersebut lemah. Larutan yang meski dengan konsentrasi tinggi tetapi daya hantarnya lemah disebut larutan elektrolit lemah. Hal ini disebabkan tidak semua molekul terurai menjadi ion-ion atau ionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada persamaan reaksinya ditandai dengan arah panah bolak-balik. Contoh, CH3COOH. Reaksi polarisasinya H+ plus CH3COO-. Contoh senyawa yang termasuk elektrolit lemah CH3COOH, HCOOH, HF, H2CO3, dan NH4OH. Pada larutan non-elektrolit,
Alat uji elektrolit pada larutan gula ternyata tidak muncul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Dengan demikian, larutan gula tidak menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit, air murni, urea, dan glukosa. Bagaimana anak-anak penjelasannya? Nah, setelah kita mengikuti penjelasan larutan elektrolit dan non-elektrolit, mari kita buat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka dapat kita simpulkan. 1. Ciri-ciri larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Lampu menyala, timbul gelembung gas di sekitar elektrode. 2. Ciri-ciri larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Yang kedua, kelompok larutan elektrolit. Contoh NaCl, H2S, golongan asam dan basa. Garam, hampir semua senyawa, kecuali garam merkuri. Ketiga, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang dapat menghantarkan arus listrik lewat larutan. Adapun ion-ion tersebut merupakan partikel positif dan partikel negatif. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, marilah kita merefleksi diri dengan mengisi lembang penilaian diri berikut ini. Bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. 2. Apa yang sudah kalian pelajari? 3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 5. Apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum kalian kuasai? 6. Sebutkan hal-hal menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. 7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini dan semoga menambah pengetahuan kita. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.